Saudara, yang dibutuhkan sekarang ini sekolah yang bukan hanya memenuhi pikiran siswa dengan ilmu pengetahuan, sains, dan nilai-nilai akademis. Tetapi sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia Allah, man of God, yang suatu hari kalau mereka menjadi insinyur, dokter, pengacara, pendidik, pengusaha, dan lain sebagainya, menjadi orang-orang yang melayani Tuhan, melebarkan kerajaan Allah di bidangnya. Dibutuhkan sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia yang bisa dipercayai Tuhan untuk melanjutkan karya Kristus di dunia ini sebelum dunia ini berakhir. Ekumene Christian High School menjawab. Salam saudara, kita masuk Abam episode 610 dari wanita usia 39 tahun. Saya mau tanya Pak Eras, gimana cara berdoa dan menghadapi orang tua yang seperti Islam? Agak jahat. Maksudnya apa ya? Orang tua yang seperti Islam agak jahat. Tidak semua orang Islam jahat, tidak semua orang Kristen baik. Tidak semua orang Buddha baik, tidak semua orang Buddha jahat. Jadi hendaknya kita tidak menuding seseorang berdasarkan agamanya. Itu orang Kristen kok jahat banget ya, gitu. Dasar Kristen jahat. Tidak semua orang Kristen jahat. Atau orang berkata, wah dia Kristen pantesan baik. Loh, nggak semua orang Kristen baik. Wah, dasar dia orang Islam baik bener. Baik, orang Islam baik banyak. Orang Islam jahat juga ada. Orang Buddha baik ada. Orang Buddha jahat juga ada. Orang Hindu baik ada. Orang jahat juga ada. Jadi, maaf ini saya terlanjur baca. Sekaligus saya mau memberi nasihat kepada semua peserta Abam agar tidak menilai orang berdasarkan agamanya. Sebab individu itu yang menentukan keadaannya. Mau beragama apapun, kalau mau baik-baik, mau jahat-jahat. Ya, oke. Doa untuk mutusin kutukannya. Dan sebagai anak Kristen bagaimana menghadapinya. Menghadapi orang tua harus hormat walaupun orang tua salah. Ya, minta hikmat Tuhan agar kita tidak memperlakukan orang tua salah, karena sebab anak yang melawan orang tua tidak akan diberkati. Yang ada dikutuk, tidak bahagia dan pendek umurnya. Minta pimpinan Roh Kudus agar bisa menghadapi orang tua apapun keadaannya. Ini wanita usia 39 tahun. Ya, kamu rasanya sakit. Bukan fisikmu yang sakit, tapi jiwamu yang sakit. Dari tulisan ini kamu sebenarnya kurang atau tidak sehat. Teduhkan jiwamu, sabar, ikuti khotbah saya, Truth ID dan doa bersama. Nanti kamu akan mendapatkan pemulihan. Jika kamu membutuhkan konselor, kamu kirim lagi pertanyaan dan minta konselor, nanti kami bina. Amin. Dari wanita usia 16 tahun. Salam Om Eras, saya punya teman perempuan. Baik yang baru saya kenal saat masuk SMA. Anaknya baik, ramah, sopan, dan saya nyaman berteman dengan dia karena rasanya nyambung. Namun saya mulai sadar akan perilaku dia ke sesama jenis, termasuk saya yang penuh kasih sayang, dan saya sadari mulai berlebihan melewati batas teman.
Kadang dia bisa terlalu perhatian dan khawatir sama teman ceweknya. Dan benar saja dia barusan curhat ke saya bahwa tanpa dia sadar dia mulai nyaman dengan sahabatnya, bukan saya. Dan dia mulai muncul rasa suka. Biseksual. Beda ya, biseksual dengan lesbi itu beda. Kalau biseksual artinya bisa menaruh hati kepada pria juga kepada wanita, bi dua. Ya. Kalau lesbi biasanya hanya satu. Dia bahkan ngaku kalau dia sempat pacaran dengan orang itu karena ini. Dia curhat ke saya dan dia sadar bahwa itu salah. Namun dia tidak tahu harus berbuat apa, bagaimana caranya berubah. Saya juga tidak dukung dia untuk jadi biseksual karena saya tahu itu dosa. Tapi tidak mungkin saya jauhi dia. Saya juga sudah beritahu kalau dia harus berdoa agar dapat pencerahan dari Tuhan. Dia tidak membantah, namun muncul rasa takut di hati saya. Takut kelihatan sok suci, meskipun dia tidak risih sama sekali. Jadi apa yang harus saya bilang, ingatkan ke dia. Dan apa yang harus saya jauhi, dan apa saya harus jauhi dia meskipun dia sudah berteman baik dengan saya. Yang pertama, kamu harus sungguh-sungguh menjaga jarak. Ya, kamu wanita dan kamu cukup cantik. Kamu melebihi rata-rata kecantikanmu. Jadi kamu harus hati-hati dengan teman wanita ini. Jangan sampai kamu menikmati kasih sayangnya dan kamu bisa terjerumus. Ini mengerikan. Harus jaga jarak yang ketat. Kedua, kamu harus arahkan dia kepada seorang konselor, bukan kamu. Rasanya kamu belum bisa membimbing dia. Kamu tidak boleh membimbing dia. Kamu harus mengarahkan dia kepada konselor yang lebih dewasa. Arahkan, bukan kamu. Sementara itu, ya, kamu harus mencari Tuhan sungguh-sungguh. Ya, ikut doa dengan Omeras, dengarkan firman, ya. Biseksual, lesbi itu mengerikan. LGBT itu Tuhan tidak berkenan. Oke, lakukan yang Omeras sampaikan padamu ya nak. Tuhan memberkati. Dari pria usia 56 tahun sudah cerai. Salum, istri saya selingkuh dan sudah tidur dengan lelaki lain. Tapi saya tetap berusaha untuk mempertahankan keluarga dan pernikahan saya. Dengan tetap mau menerima istri untuk kembali. Tapi malah istri saya yang menceraikan saya. Sekarang saya sudah resmi bercerai dan saya masih tetap bertahan hidup sendiri bersama anak-anak saya selama 12 tahun. Apakah dengan kondisi saya seperti ini saya menikah lagi atau tidak? Jawabannya tidak. Kalau kamu menikah lagi, kamu akan menyengsarakan anak-anakmu. Saya tidak tahu berapa anakmu di sini. Saya lebih dari satu. Lebih baik kamu mengurusi anak-anak. Daripada kamu punya istri, kamu juga mengurusi istri. Dan kamu tidak tahu istri kamu nanti minta diurusi atau malah apakah mau mengurusi kamu dan anak-anakmu. Atau kamu yang harus mengurusi dia dan anak-anakmu ikut mengurusi dia. Usiamu sudah 56 tahun. Lebih baik tidak menikah lagi. Walaupun saran saya tidak mutlak, tetapi cenderung ya. Itu jawaban saya. Jangan coba-coba menikah. Syukur-syukur kalau istrimu mau balik lagi. Oke? Itu jawaban saya. Anda tidak suka, tapi Anda akan menyesal kalau menikah bertemu dengan wanita yang salah. Sudah sulit ketemu wanita yang baik dengan usiamu 56 tahun. Nanti jodohmu seumur anak-anakmu, waduh celaka. Jodohmu sudah umur sekitar 50 tahun dan dengan usia 50 tahun lebih itu susah membentuknya kalau dia tidak benar. Jadi resiko besar menikah lagi dengan usia 56 tahun ini. Kecuali usia masih 26, 27 mungkin bisa. Itu pun juga harus benar-benar selektif. Itu jawaban saya dan mohon diperhatikan, jangan ikuti keinginan daging, apalagi nafsu, ya. Dari pria usia 68 tahun.
Hati saya sering tersakiti sesama jemaat lewat omongannya, bentakannya. Orang-orang itu menurut saya kehidupannya religius. Menurut iman Kristen tidak ada hukum karma. Pertanyaan saya, apakah hukum tabur tuai akan berlaku untuk hal seperti ini? Ya. Kalau hukum karma itu hanya istilah sebenarnya. Bisa mirip, ya, walaupun tidak sama persis. Apa yang ditabur orang akan dituainya. Kalau orang sembarangan bicara, bentak-bentak orang, ya, walaupun kelihatannya rohani, tetapi suka menyakiti sesama, dia akan menuai. Bisa di bumi ini, bisa di kekekalan. Jadi kepada Bapak yang menanyakan pertanyaan ini, sabar. Semua ada perhitungannya. Ono hitungane, ada hitungannya. Tuhan memberkati. Dari pria usia 51 tahun sudah menikah menganggur. Saya baru saja bertobat kembali mengikut jalan Yesus setelah sebelumnya dibaptis Selam tahun 1993 pada saat kuliah di Melbourne. Lalu balik ke Indonesia pada saat lulus dan kira-kira 1 tahun murtad kembali ke agama lama. Saya juga mendalami Tai Chi Chuan dan Qigong. Buddhisme yang saya pelajari terakhir syarat dengan mantra-mantra mampu membuat benteng perlindungan yang dikelilingi oleh para dewa, dalam kurung dikonfirmasi oleh indigo, mengusir orang kesurupan, menahan dukun untuk kemasukan roh dan lain-lain. Tapi walau demikian saya tidak mampu untuk melihat roh-roh tersebut. Kemampuan tersebut dibayar dengan seretnya rezeki saya. Saya bekerja keluar masuk perusahaan dan hanya bertahan kira-kira 1 tahun. Bahkan pekerjaan terakhir saya hanya bertahan 3 bulan. Oktober 2022. Tidak tahu mengapa saya jadi mempunyai kerinduan untuk kembali mengikuti jalan Tuhan. Pada bulan November 2022, saya mendapatkan pelayanan pelepasan dari pendeta Yunius Rehoboth Bekasi. Yunius Nayawan mungkin ya. Tidak ada manifestasi kuasa gelap pada saat pelepasan. Hanya saja seminggu sebelum pelepasan, saya mengalami demam selama 1 minggu. Tidak turun-turun, pada saat itu hampir saja tidak jadi karena janji hari Sabtu. Tapi sampai hari Kamis demam masih 38. Tapi puji Tuhan pada hari Jumat demam langsung turun dan normal. Setelah itu saya jadi haus akan firman Tuhan dan hadirat Tuhan. Saya ikuti morning prayer dari jam 4 pagi, lalu lanjut jam 5 pagi, doa pagi GSKI, dan awal-awal saya ikut ibadah onsite GSKI Bekasi. Tetapi hanya saya saja yang beribadah di Bekasi. Istri apalagi anak-anak segan pergi ke sana karena terlalu pagi dan cukup jauh menurut mereka. Kami putuskan untuk ibadah di gereja di sekitar Cikarang yang kebetulan ada kawan-kawan istri saya yang juga beribadah di sana. Saya melakukan baptisan ulang bersama dengan istri anak-anak di gereja tersebut. Tetapi yang masih menjadi ganjalan saya sampai hari ini, pada saat ibadah online, pada saat fokus pada pujian dan penyembahan, apalagi ditambah pada saat orang-orang berbahasa roh termasuk Pak Eras, hati saya menjadi nyaman, lalu tangan saya jadi penuh estetik, bergerak-gerak, menari-nari sendiri seperti pada saat saya latihan Qigong. Hanya saja pada saat Qigong gerakannya kungfu. Sekarang menari-nari dan menyembah. Apa yang terjadi sebenarnya Pak Eras? Apakah roh-roh kegelapan masih ada pada saya? Mohon arahannya. Saya tidak tahu, tapi saya sarankan datang ke gereja GSKI Mall Arta Gading hari Jumat jam 6:30. Di situ ada doa-doa, dan kalau Anda punya kuasa kegelapan seperti yang sudah-sudah, dia akan manifestasi. Bahkan ada seorang pendeta yang dulu pernah belajar ilmu, sudah bertahun-tahun sudah jadi pendeta, pada waktu datang ke gereja kami di GSKI Rehoboth Kelapa Gading, dulu pernah di belakangnya itu di garis ya.
itu mulai gatal ya. Semacam manifestasi lagi. Rupanya belum bersih. Itu saran saya. Nanti kami akan doakan jika masih ada kuasa kegelapan. Menari di hadapan Tuhan bisa karena Roh Kudus ya. Tapi ini tidak saya pastikan, Anda perlu datang dan didoakan dalam suasana doa di Jumat jam 6:30 malam. Setiap Jumat. Oke, Jumat malam jam 18.30 di Mall Arta Gading lantai 5. Dari pria usia 51 tahun. Salam Pak Erastus yang saya kasihi. Yang pertama mendengar banyak penjelasan melalui khotbah dan seminar di channel YouTube dengan narasumber Pak Eras. Saya menangkap penjelasan keyakinan Pak Eras bahwa Allah adalah Bapa dan Yesus Kristus adalah Anak. Artinya bahwa menolak Trinitas. Saya mohon ketegasan pernyataan dan penjelasan iman Pak Eras. Dan saya tidak akan konfrontasi tapi hanya mau konfirmasi. Kiranya rahmat Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Ini akan saya jawab dalam ceramah yang berjudul mengenal logos atau firman di Yohanes pasal 1. Ya, nanti saya akan jelaskan tidak lama ya. Saya akan mengadakan seminar mengenai hal ini. 2. Oke, supaya Anda puas, saya beritahu bahwa Bapak dan anak itu beda. Bapak lebih tinggi, anak lebih rendah derajatnya. Saya bukan menolak Trinitas, tetapi pengajaran Trinitas yang diajarkan selama ini itu membuat orang tidak mengerti dan sebenarnya tidak demikian Alkitab itu. Ringkasnya adalah 1, Allah itu satu, Esa, Elohim Yahweh. 2, anaknya itu menjadi Tuhan yang menerima segala kuasa di surga dan di bumi. Ya, itu akan menjadi raja segala raja di kekekalan. Ya, 3, Roh Kudus itu rohnya Allah, bukan roh pribadi lain. Itu saja. 2, mohon pengertian sebagai remah surgawi yang dapat Bapak teruskan kepada saya tentang misteri ilahi tentang doa Yesus di Taman Getsemane sampai keringat yang menetes seperti darah. Mohon pengertian sebagai remah surgawi. Jadi begini, doa Yesus di Taman Getsemane itu pergumulan antara keinginan sendiri, kehendak sendiri dan kehendak Bapa. Keputusan yang harus diambil apakah ia meneruskan karya salib dengan memberi diri tangkap oleh orang-orang kafir, disiksa dan dibunuh atau tidak. Dalam ketegangan itu sampai keringatnya menetes seperti darah. Dan sebenarnya ini menunjuk satu istilah dalam dunia psikologi di mana seseorang pada puncak stres atau depresi, pembuluh darah yang ada di dahi sampai pecah. Jadi Yesus benar-benar manusia sejati yang bergumul hebat. Nah, di Taman Getsemane itulah Yesus mengambil keputusan biar kehendak Bapa yang jadi. Dan Yesus menang. Oke, itu saja. Saya teruskan dengan pertanyaan wanita usia 16 tahun. Saya ingin bertanya apa arti langit baru dan bumi baru. Saya ambil dari Wahyu 21 ayat 1-8. Terima kasih. Langit baru, bumi baru artinya dunia yang akan datang yang kita akan jalani, alami di mana kita menetap. Bumi ini dengan solar system, ya matahari dan beberapa planet, ini terbakar dalam lautan api. Bisa saja solar system, keluarga matahari yang punya beberapa planet termasuk bumi. Bisa juga galaksi Milky Way atau galaksi Bima Sakti. Lalu kita akan dikirim ke galaksi yang baru. Di sanalah ada bumi yang baru dan tentu langit yang baru. Disitulah langit baru, bumi baru maksudnya. Ya, Tuhan memberkati. Dari pria usia 47 tahun di Papua sudah menikah. Saya berterima kasih kepada Pak Pendeta Eras, kebenaran firman Tuhan yang disampaikan sungguh sangat memberkati saya untuk berjuang dan bertekad hidup suci. Tidak mencintai dunia, berkemas-kemas pulang ke surga, LP3.
Saya punya anak kedua hendak saya daftarkan ke Ekumene Christian High School karena saya sangat tertarik dengan visi dan misinya. Saya sudah mengirim WA di nomor tempat pendaftaran untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Namun balasannya harus menunggu beberapa hari dan setelah diinformasi oleh pihak sekolah isinya bagaimana cara mendaftar setelah biaya harus dibayar. Saya sangat kaget karena biaya pendaftarannya 15 juta rupiah. Belum biaya yang lain ya. Jadi saya mengurungkan niat untuk mendaftarkan anak saya karena belum mampu. Terima kasih. Biaya 15 juta itu bukan biaya besar tapi juga bukan biaya kecil. Kami membandingkan dengan sekolah-sekolah lain yang juga berkualifikasi, kami harapkan sama atau kami harap kami bisa lebih baik. Tetapi jika anak Bapak memang mampu, khususnya dalam berbahasa Inggris dan beberapa pengetahuan yang lain, dan Bapak mau mengajukan pengurangan, staf saya sudah saya instruksikan harus memberi ruang untuk mereka yang tidak mampu. Yang penting anak Bapak mampu walaupun uang tidak mampu. Ya. Seingat saya 15 juta itu tidak ada uang lain, mungkin uang pendaftaran ya, terus bulanan. Itu saja, tidak ada biaya yang lainnya. Kalau ada biaya yang lain itu biaya asrama. Seingat saya biaya asrama itu 3,5 juta. Kalau tidak salah makan 3 kali sehari. 3 kali sehari makan Anda bayangkan. Berapa? Sangat murah. Dan ini juga terus kami gumuli ya. Oke, nanti saya suruh staf saya untuk menghubungi Anda ya. Yang penting Anda punya anak mampu, itu yang penting ya. Dites mampu ya. Oke. Dari seorang bapak usia 60 tahun mengirimkan saya YouTube ya. Linknya, saya sudah melihat linknya. Tadi sempat sebentar ya, biasanya saya tidak ada waktu buat ini. Seorang pengkhotbah yang mengatakan bahwa prioritas hidup sebagai orang tua yang pertama pasangan hidup dengan berdasarkan ayat. Karena laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Jadi harus suami dulu nomor 1 atau istri, baru kedua anak, yang ketiga orang tua. Lalu Bapak ini bertanya, Pak Eras ini betul tidak? Oke. Sebenarnya kalau yang saya ajarkan dari dulu, kita tidak boleh membuat prioritas. Dulu prioritas yang pertama gereja, Tuhan, keluarga, gereja, atau orang tua, begitu-begitu. Kalau yang saya pahami, kita itu tidak punya prioritas. Ya. Jadi, yang pertama itu Tuhan. Yang kedua itu Tuhan. Yang ketiga Tuhan. Yang keempat Tuhan. Kelima Tuhan. Jadi tidak dipatok mati harus pasangan hidup dulu atau orang tua dulu. Tergantung bagaimana situasi hidup. Kalau suami misalnya pergi meninggalkan istri, atau istri pergi meninggalkan suami, apa kemudian tidak ada prioritas? Oh ya anak, oke. Itu kebetulan yang mudah. Kalau suami masih di rumah tapi mabok, maunya dilayani, apakah anak-anak ditelantarkan? Demi suami yang tidak tahu diri itu. Jadi yang penting bagaimana Roh Kudus menuntun. Keluarga bisa ditinggal sementara waktu ketika orang tua dalam kondisi kolaps harus ke rumah sakit. Suami juga sakit, tapi hanya masuk angin. Orang tua kolaps. Apa karena firman Tuhan pasangan hidup nomor 1 lalu orang tua terserah, suami lagi sakit. Sakitnya apa dulu? Masuk angin, batuk-batuk. Tapi kalau orang tua COVID misalnya, atau anfal, mau stroke. Jadi sebenarnya harus di dalam pimpinan Roh Kudus. Baik kamu makan atau minum,
atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Sama seperti pemain musik, dia harus main musik. Tetapi kalau hari itu dia harus ujian, ya dia tidak perlu main musik. Orang lain yang harus main musik dia tinggalkan gereja. Sekolah pun juga untuk Tuhan. Nah, ini yang harus dipahami. Roh Kudus akan menuntun. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Ya, cukup jawaban saya itu. Jadi pembicara tadi mengajarkan bahwa yang pertama pasangan hidup, 2 anak, 3 orang tua. Ya, tidak salah kalau pada kondisi tertentu begitu. Tapi di kondisi lain bisa beda. Oke. Oh ya, laki-laki meninggalkan ayahnya, ibunya, dan bersatu dengan istrinya, itu sebenarnya bukan bicara soal prioritas. Bisa, tapi tidak mutlak. Ini bicara mengenai kenyataan di mana anak harus mandiri, harus bersatu dengan istri, dan sekaligus itu merupakan perintah untuk perkawinan monogami. Oke, terima kasih. Dari wanita usia 26 tahun, Salam Pak, saya tertarik dengan video-video TikTok Pak Eras. Padahal baru saja saya melihat. Saya mau sharing dan bertanya Pak, ini tentang jodoh juga Pak. Ceritanya begini Pak, saya ini barusan 3 hari yang lalu putus sama pacar saya. Kita pacaran awal bulan Agustus 2022. Sebenarnya kita itu lama kenal sejak masih duduk di bangku SMP. Dulu semasa sekolah kita tidak dekat sama sekali hingga kita kembali bertemu tahun 2021 melalui komunikasi WA, dan selama dari tahun 2021 dia sudah mendekati saya. Tapi saya masih belum yakin terhadap dia karena aku dan keluarganya jauh sekali. Keluarganya sudah sukses dan dia juga sudah selesai mendapatkan gelar sarjananya. Sedangkan saya belum ada apa-apanya, belum ada gelar. Tidak sanggup kuliah. Selama dia mendekati saya Pak, saya selalu bergumul dalam doa. Menghadap sama Tuhan, mendoakan kalau memang dia pilihan Tuhan. Maka saya menerima dia. Seiring berjalannya waktu, akhirnya saya menerima dia sebagai pacar. Dan selama ini saya selalu berdoa dan meminta Tuhan untuk tetap menjaga hubungan ini. Karena capek kalau gagal, move on lagi, cari yang baru lagi. Saya tidak bisa semudah itu, padahal Pak, saya biasa aja sebelum sama dia. Setelah berjalannya waktu, dia mau bahas tentang lamaran, mau datang ke rumah. Dalam hati saya, berarti dia serius sama saya. Sampai dia minta ketemu sama mama saya dan ketemu dengan mamanya dia. Setelah itu semuanya berjalan dengan aman. Pertengahan bulan Maret 2023 ini Pak, tiba-tiba dia bilang ke saya tidak bisa cepat datang ke rumah melamar saya karena alasan dia harus menunggu abang nikah dulu. Dan abangnya itu baru nikah di umur 35 tahun. Dengan panjang cerita saya bilang ke dia, seandainya ada orang yang duluan datang ke rumah, aku harus gimana menunggumu atau menerima orang itu? Padahal Pak, saya hanya bertanya biar dia tetap bisa bertahan sama hubungan kami. Sampai kapanpun kalau dia nyuruh, saya menunggunya. Saya akan tunggu. Saya orang kalau udah sama satu orang ya cukup sama dia saja. Tidak akan mau sama yang lain Pak. Dan pada akhirnya dia menyuruh saya untuk mencari yang lain. Jadi pertanyaan saya Pak, kenapa Tuhan terus mempertemukan saya dengan orang yang tidak mau setia? Padahal kita selalu meminta agar apa yang sudah ada jangan sampai pergi dan menghilang. Sampai sekarang Pak, masih terasa sakit perpisahannya dan saya juga enggan mau mencari yang lain. Saya capek mengenai hal perasaan. Gimana solusinya Pak? Kalau bisa sih saya mau Tuhan menyatukan kami kembali, saya menunggunya kembali. Begini ya, 1, kamu tidak patut bertanya atau berkata kalau orang lain datang apakah aku mau terima? Itu menunjukkan isyarat bahwa kamu tidak 100% ke dia walaupun kamu menguji dia.
dan kamu tidak menganggap dia segalanya, itu salah. Laki-laki ditantang begitu akan berkata, ya sudah. Sebenarnya kamu dapat dia ini kesenangan. Karena orang tuanya sudah baik, dia sudah mapan, tapi kamu tidak tahu diri. Mestinya kamu tidak begini. Kamu jadi seperti jual mahal, jadi orang kaya, kayak orang kaya baru gitu, OKB. Wah, dicintai orang, orangnya mapan, udah deh. Kamu jadi malah jual mahal. Dengan mengatakan, nanti kalau ada orang datang gimana? Kamu ingin kepastian. Kemungkinan kamu juga sudah menggebu-gebu, ingin dilamar. Kamu tidak bergantung kepada Tuhan, nak. Kamu salah melangkah. Sekarang kamu baru merasa menyesal dan mengharapkan dia bisa balik. Kamu jangan ulangi kesalahan ini. Kamu tidak dewasa, kamu tidak matang. Jadi sekarang yang kamu lakukan berdoa saja. Kalau dia mencari kamu, kamu terima, kamu minta maaf, kamu katakan waktu itu kamu hanya menguji. Kamu minta maaf bahwa kamu mencintai dia. Kalau kamu mau tergerak, kamu juga bisa kasih WhatsApp, SMS ke dia, maafkan ucapan saya waktu itu, saya hanya menguji. Tapi kalau tidak, enggak usah. Andalkan Tuhan saja. Nah, alasan dia menunda itu bisa benar. Karena memang di adat tertentu, saya tidak tahu adat orang suamimu ini ya, calon suamimu, apakah harus kakak dulu menikah? Atau pada hari-hari itu dia bertemu wanita lain yang lebih cantik atau lebih mapan dari kamu. Dia mulai berubah pikiran. Saya tidak tahu. Tapi sekarang kamu berdoa saja minta pertolongan Tuhan. Oke, sampai jumpa, Tuhan memberkati.